berhenti dulu sebentar ya. Oke, kenapa kita harus menggunakan kalimat bertanya? Ayo. Menggali Apalagi? lebih dalam. Karena itu menunjukkan, kalau dari sisi istri ya, menunjukkan tetap ke apa ya, ke dia takzim kepada suaminya. Kalau saya ngelihatnya gitu. Bertanya. Oke. Karena waktu kita terbatas ya, kita praktek lagi ya. Oke. Masya Allah. Mi, kenapa hari ini pakai baju nuansa orange? Coklat atau coklat? Karena lagi seneng yang segar-segar tuh, Bi. Bagus kan ya, Bi? Tuh, Masya Allah, Bi. Cakep banget ya, Bi. Mau dong? Minta batik Paradise. Siap, tuh langsung di-endorse. Oke, jadi waktu saya bertanya sama Umi, Umi harus apa? Harus jawab. Betul. Untuk menjawab tadi, Umi diam dulu sebentar. Umi ngapain? Mikir. Iya. Terus Umi lihat begini nih, kesini ke bajunya. Itu untuk apa? Mastiin jawabannya benar. Iya, benar. Itulah pentingnya kalimat bertanya. Pertanyaan. Kalimat bertanya bikin orang, nih ya, kalimat bertanya bikin orang harus menjawab. Untuk menjawab orang harus berpikir. Habis berpikir dia lihat ke dalam dirinya. Dia bikin anak panah gitu Lebih aja dalam. tuh nanti. Lihat ke dalam dirinya sehingga timbullah kesadaran diri, ya kan? Iya. Ya mau dia sadar. Iya. Dia gunakan kalimat bertanya. Pertanyaan. Sama Bukan siapa pernyataan. aja. Sama anak-anak, bukan pernyataan. Termasuk komunikasi orang tua pada anak. Iya. Ini ilmu mahal itu banget, dia. Mi. Besok kita praktekin sama Abang. Siap. Dan Umi praktekin juga ya ke Abi. Iya. Iya. Gitu. Jadi semuanya memang kita membutuhkan kiat-kiat praktis. Udah dalam keadaan kita udah genting banget. Ya karena kita udah parah banget gitu. Jadi biasakan itu karena membuat orang menjadi lebih cerdas, lebih banyak melihat ke dalam dirinya, Look in. dan lebih mudah terjadi perubahan, nggak sih? Iya. Jadi, Pola nah, pertanyaan. jadi dari situ kan bisa terjadi diskusi kan ya, Iya. gitu. Ini bagaimana caranya kita? Nah, itu macam-macam alternatifnya. Mau ukur tingkat asalnya dari mana? Jangan-jangan dari kita, Iya. ya kan? Iya. Kan dari kita dulu dong kan ya. Nah, jadi berarti kita yang harus melihat dulu dong ke dalam diri kita, jadi memperbaikinya. Iya. Bagaimana cara memperbaikinya? Itu udah parenting Iya. secara umum ya, gitu. Jadi bagaimana kita melakukannya? Sebetulnya parenting itu sederhana kok. Mau. Mau. Oh iya. Mau belajar, mau praktekin. Masalah. Mau segala macam, Mau ngakuin belajar, kesalahan. mau jadi ayah, mau jadi ibu, judulnya mau doang 3 huruf. Tapi resep Bunda tuh keren banget. Kenapa yang pertama itu masalah hubungan suami istri? Iya. Masalahnya para suami tuh selalu mau, istri tuh susah mau. Makanya sekarang istrinya yang punya inisiatif kan tadi gitu. Nah, tuh. Iya, gitu. Dan itu Bawaannya males lah, capean lah, ini itu. Padahal dia otaknya nanti akan juga dianugerahi tadi cairan-cairan otak itu yang dia perlukan buat dirinya sendiri, sama buat dia tugas-tugasnya dan fungsi-fungsinya semua. Iya. Nah, itu kan fitrah ya. Iya. Iya. Jadi semuanya kita jadi lebih dekat, nanti kita juga jadi ngomongnya sama anaknya juga jadi lebih dekat, keluarga Lebih kita dekat jadi sama lebih suami. dekat. Cuman intinya itu dong. Iya. Masa nggak mau demi kebersamaan? Kecuali kita nggak menikmatinya. Nah. Iya. Ya, bicarain soal kenapa nggak bisa menikmatinya, Nah, lain itu. soal ya. Iya, Lain soal itu. Lain iya, soal. betul. Ya, kita nggak bahas di Iya. sini deh. Itu beda lagi. Kamu Dr. Inong kali ya? Atau seksologi. Gitu. Nah, itu komunikasinya, modelnya, tips ngobrolnya kayak gitu, baik ayah ke anak. Sama siapa aja. Tapi nada datar ya. Oh. Nah, Bi tau nggak Bi kenapa Bi? Oh. Nyari ribut itu kalau kayak gitu. Iya kan? Gitu. Tapi kan kita udah relax, nggak mungkin kita sewot kan ya. Nah, menurut Abi itu anak bisa dibetulin kalau Abi kayak gini. Gitu. Taplok ya. Gitu. Jadi Iya, itu iya. juga menentukan semuanya kan. Iya. Waqulu linnasi husna. Betul. Berkatalah baik-baik. Berkata Qaulan, ya banyak itu kan ya. Qaulan kariman, Qaulan qaulan layyinan, sadidan. qaulan sebanyak Qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan gitu. Iya. Jadi tinggal kita praktekin aja gitu. iya, iya. Cari yang ma'ruf bagaimana, yang layinan bagaimana, yang kariman yang bagaimana gitu. Iya. Nah, Bun, ini Sebenarnya kalau nggak keluar-keluar dari situ kan ya. Iya. Udah jelas semuanya, aturannya udah jelas sebetulnya. Iya. Nah, Bun, kalau tadi kan kita bicaranya orang tua yang ayah dan ibunya tinggal serumah alias masih dalam posisi menikah. Ya. Tapi gimana kalau kayak Abi Iya. yang bapak ibunya Saya pisah? punya luka pengasuhan, Akhirnya, bapak ibu saya nah pisah. itu terus
Terus Seperti gimana apa caranya saya- nih tetap bisa menghasilkan anak-anak yang punya kualitas dengan Umi posisi nanya bisa? siapa? Siapa yang harus melakukan pengasuhannya? Ayahnya apa ibunya? Ayah dan ibu. Kalau itu Kan gimana? bisa. Ah itu. Itu. Itu gimana itu, Bun? Iya, Ya jadi kayak pertama Abi sekali- akhirnya dibesarkan orang lain. Betul. Jadi orang lain di pengganti itu juga harus belajar cara ini. Itu bukan anak angkatnya, anaknya. Gitu. Terus kalau ibunya, ya ibunya juga harus tahu bagaimana caranya kalau ayah bicara. Ayah bicaranya nggak panjang-panjang. Kenapa kita tadi berlatih kalau ngomongnya singkat? Terus ayah, apalagi yang mesti harus diperhatikan, itu topiknya lain lagi, single parent. Tapi artinya jangan enggak ya gitu. Imam Bukhari kan Ya. dibesarkan ibunya, ya. Al-Fatih kan bisa bebasin. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Konsep Syafi'i juga begitu, umur 15, Iya. Bukhari 15 tahun udah jadi di pakar kota hadis. Mekah. Iya. Jadi semuanya Allah ya. Iya. Kalau Allah beri kita kemampuan, kalau Allah melindungi anak kita bisa. Jadi semuanya parenting itu ke sana dulu, baru ke sini. Dan itu yang diremehkan. Itu. Ya karena masing-masing udah egois, Bi. Iya. Iya. Pada saat Bapak kisah egois. itu. Kalau Iya, ini pada ke saat- atas kita ngalahin diri kita dong. Iya. Karena ini kan amanah Allah. Iya. Masalahnya satu yang paling penting lagi, kita suka lupa menempatkan bahwa anak kita itu amanah Allah. Amanah. Iya. Ya, astagfirullahaladzim. Karena kita nggak menempatkan itu sebagai amanah, kita ya suka seenak-enaknya bermasa dikit, ya udah gitu, gue kesel banget sama bapak lo, udah baik. Iya. Ya nggak bisa begitu, gitu. Ini amanah Allah. Jadi ibu-ibu yang hebat atau ayah-ayah yang hebat tanpa ibu membesarkan anaknya adalah orang-orang yang seperti itu. Yang pertama merasakan ini amanah Allah, no matter what. Jungkir balik, harus cari nafkah juga, harus ngasuh anak juga, gitu loh. Harus ngurusin semua keluarga juga. Iya, Gitu. iya. Tapi rasanya rasa capek itu udah nggak tahu adanya di mana. Iya. Ya kan, pikiran juga itu gimana. Tapi kan ada Allah, dia nanti malah balik minta sama Allah. Ya. Dan Iya itu yang terasa memang ibu saya. Memang ketika bapak dan ibu pisah, memang hubungan ibu saya sama Allah itu luar biasa. Tahajudnya nggak pernah tinggal, sholatnya selalu di azan pertama. Allah. Mungkin itu yang Iya. menyebabkan ya saat ini Abi Anaknya bisa seperti dijaga ini. sama Allah. Jadi juga. memang sebetulnya gitu, kita harus meyakini benar bahwa dalam pengasuhan itu bukan hanya soal parenting. Itu dia. tuh. Mau parentingnya kayak apa Mau juga, parenting. mau pakai metode itu parenting alirannya. Ketika saya pertama sekali belajar parenting positif, parenting ini, parenting bingung. Sehingga tuh anak-anak saya tuh masih SMP, SMA kelas 1, SMP kelas 3, SMP kelas 1. Itu karena nggak punya teman, nggak tahu dengan siapa saya mau bekerja sama. Nanti anak-anak saya itu dari umur segitu saya masukin kelas parenting. Nanti tadi dia bilang apa di kelas itu, nak, gitu. Nanti yang kelas ini tadi dia bilang apa, nak, nanti berdiskusi. Jadi anak-anak itu dari kecil memang udah diajak berdiskusi. Tapi kita mesti harus ingat banget, parenting is not only the only one tools, the single tools gitu, bukan gitu. Allah. Mau pakai teknik parentingnya kayak bagaimana juga gitu. Itu cuma alat, cara. Tapi karena apa? Karena masa depan itu bukan kita yang membentuk. Masa depan itu milik Allah. Kita ngasuh aja, kasih kondisi yang sebaik-baiknya. Karena masing-masing anak punya nasibnya sendiri, masing-masing anak punya jalan hidup masing-masing. Jalan hidup masing-masing, dan itu Allah. Jadi dalam keberhasilan seorang anak, seorang ibu nih dalam bulan ini, ibu anak saya lulus di Oxford. Ini kami sedang naik kereta dari kota ini ke kota ini di Inggris. Bu, saya sedang berada di Sorbonne. Terima kasih Bu. Anaknya dulu ibu bla 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 bla, ibu tolong PhD Bu. Allah. Bu, anak ini lulus kumlot di Esmod. Gitu. Bu, cucu ibu yang saya bawa dulu umur 5 tahun ke ibu sekarang lulus kumlot Bu, di sini, di situ. Ya saya terharu, saya bersyukur pada Allah. But it's not me. Apa yang keluar mungkin dari saya pada saat itu, kalau nggak ada izin Allah nggak mungkin keluar. Dia bertumpuk-tumpuk di sini. Satu, kedua. Jadi terus saya tulis ini yang saya mungkin kita perlu semuanya melihat kembali dan perlu menyepakati. Keberhasilan seorang Fatih Karim bukan karena dia lulus IPB, karena dia cerdas, karena apa. Tapi ada doa-doa ibunya, ada sedekah kakeknya, ada kebaikan-kebaikan orang-orang lain dia. Dan apa yang dianugerahkan Allah bagi dia, bagi masa depannya. Jadi bukan single faktor gitu. Ya, jadi ibadah kita, kerja baik kita, gitu, kerja baik kakek neneknya yang membuat Fatih. Walaupun
misalnya nggak ada ayahnya, dia bisa sukses begitu. Jadi bukan hanya, jadi kita nggak mengajarkan juga pada anak kita untuk apa? Toh bisa tanpa ayah. Tanpa ayah, atau kan misalnya dia apa namanya, itu adalah keberhasilan dia semata. Kita mesti bilang, ya mungkin sedekah-sedekah kecil mama itu. Dulu kakekmu itu selalu ngasih itu apa namanya, makan tukang beca. Dulu nenekmu itu selalu begini. Jadi keberhasilanmu itu Fatbi bukan hanya karena ayah mama caranya membesarkan, tapi ada faktor-faktor lain dan ketentuan Allah ya. Dia mau dinaikkan derajatnya, mau dipendekkan karena Allah tahu nanti dia bisa berbagi pada orang lain. Jadi banyak sekali faktor. Jadi kita nih walaupun kita belajar parenting, karena saya belajar parenting, enggak, jangan begitu. Betul. Allah luar biasa. Satu kekuatan dorongan yang nggak akan pernah usang, nggak pernah lelah karena Allah. Sekarang masalahnya orang tua yang terlambat di midlife. Tadi ini ngobrolin midlife ini menarik banget. Bunda, mohon maaf saya nggak bisa nahan air mata karena kita juga sedang ada di umur itu ya, Bi ya. Di satu umur itu, midlife kedua ya, Bi ya. kalimat-kalimatnya Bunda Eli itu nyentuh hati banget. Allahu Akbar. Tarik nafas dulu. Bagi orang tua yang terlambat, seperti apa yang harus mereka lakukan? Kalau yang sekarang ini kan baru dengar, anaknya kecil-kecil langsung ambil metode ini dan kemudian bisa diterapkan. Tapi bagi orang-orang yang, aduh anaknya udah keburu kuliah, udah keburu, mama kemana aja, sakitnya. Jangan kan digituin. Kadang kita ya, Masya Allah anak kami, Alhamdulillah soleh, Bunda, dan mohon didoakan terus soleh. Itu cuma ngomong misalnya, ya abang pokoknya nggak mau lagi pesantren. Itu aja rasanya, gitu. Itu gimana caranya kalau yang terlambat? Sebenarnya sih dalam hidup kita ini nggak ada kata terlambat. Dimana kita menyadarinya, ya paling penting pertama sekali adalah berubah. Ini yang berat, berubah itu jihad. Kita mau berubah apa enggak? Pertama sekali setelah kita tahu, kita berdua tadi itu udah meningkatkan itu, kita udah ngomong gitu. Saya menyarankan praktis-praktis aja ya. Ambil kertas, lipat 4 begini ya, jadi 4 nih, tulis di atas di sini masalah anak apa. Kan kita udah deket nih. Kesalahannya Abi apa Bi? Terus kesalahan Umi apa? Jalan keluarnya gimana? Ini sederhana aja dulu begini. Alhamdulillah, metode yang simpel. Ya, hidup udah susah, Ustaz. Jangan dibuat rumit. Jangan dibuat rumit ya. Yang begini aja tadi. Iya. Tadi udah kan ya tingkatkan frekuensi ngomong gitu ya. Nah, tulis. sekarang ambil kertas nih, kok udah deket ngomong kagak bisa juga lo, menjawab juga pendek-pendek gua mabok dengerinnya. Jadi udah kita pakai kertas. Oke deh Bi, ini aku ya Bi ya. Ini masalah anak kita sekarang, ini apalagi Bi? Mau pesantren terus apa lagi? Kalau ngomong masih keras apalagi. Kita tulis aja dulu. Tulis semuanya. Udah list dari situ, yang kita mau selesaikan yang mana dulu? Cari yang paling gampang. Karena kalau yang paling berat anaknya udah nolak duluan. Kita juga susah. Iya. Jadi paling gampang kan? Oke. Bi, ini anak apa yang paling gampang contohnya? Yang paling kecil kesalahan anak kita, kekurangan anak kita, masalah anak kita yang paling sederhana apa? Cuek ya. Cuek. Dah. Iya. Cuek ya. Bi, menurut Abi, pertanyaan lagi. ya, tadi kan Diajarin. berpikirkan. Ya, atau kita begini deh Bi ya. Aku tulis di kertasku, Abi tulis di kertas Abi ya Bi. Menurut Abi, si abang jadi cuek, Abi tuh kelirunya di mana? Kan look in. Iya. Iya. Ya Umi juga sama ya, saya juga. Iya. Udah belum Bi? Udah. Udah Bi. Udah. Jadi menurut Abi kesalahannya apa Bi? Kita catat di kertas kita. Yang pengakuannya si Abi. Atau nggak bisa ditunjukin begini, kesalahan aku di sini. Aku kesalahannya begini nih Bi. Tuh. Nah, udah kita omongin tuh. Karena kalau diajak ngomong susah. Nggak bisa pakai alat-alat, pakai cara-cara. Lalu kita bahas bersama. Jalan keluarnya bagaimana? Kesimpulannya. Udah kan? Terus gimana? Ya harus dikerjain. Ya apa? Pertama ngakuin dulu kesalahan. Kesalahan. Kedua, udah nih, udah terkumpul. Udah terkumpul kesalahan. Terus apa? ayo kita kerja sama. Sama-sama. Nah, terus ngapain? Untuk berubah. Gimana caranya? Apa yang dilakukan? Mulai dari langkah kecil. Ya ngobrol sama anaknya. Betul. Dari tadi gua tunggu. Pinter ya Bun ya? Alhamdulillah.
soleh. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin, didoain. Iya, kita panggil anaknya. Duduknya udah bener nih 3 seat. Oke, tapi anaknya di tengah. Iya. Jadi gampang banget kan kita begini. Aduh anak Gini. Iya, aduk kepalanya. Ya, halus bahunya. Maafin ya sayang. Berapa umurmu sekarang? 13. Banyak banget salah ayah, iya nggak sih? Waduh, itu dalamnya. Masya Ibunya juga udah ngomong udah gini, iya kasih dia waktu dulu sebentar ya nggak? Abis itu Ngandung ibu, bawang ini materi. maaf ya nak, 13 tahun Umi tuh kemarin ngobrol sama Abi berdua berminggu-minggu. Ya Allah nak, banyak banget salah Umi ya nak. Ya Allah ya Rahman. Maafin ya sayang, anaknya bingung juga. Bapak emaknya kenapa ya? Bapak emaknya kenapa? Kesamber apa ya? Tiba-tiba, tumben-tumbennya, nggak pernah. Ya. Tapi dia luluh nggak kira-kira? Luluh banget. Dan kalimat itu yang sulit diungkapkan orang tua. Minta maaf. Karena memelihara gengsi. Itu. Kita sama anak nggak ada gengsinya, jadi anak kita juga belajar nggak perlu pakai gengsi. Apa gengsi dikaitin sama benda, didukung sama benda, nggak penting. Jadi karena kami ini nggak gengsi, kami ini orang miskin membesarkan anak di luar negeri bertahun-tahun. Ya Allah. Saya bawa anak saya ke garage sale, pilih baju bekas, perlu disamak sana. Dilihat ibunya menyamak, mama ngapain sini nak? Mama ajarin menyamak piring sama menyamak sendok. Beli mahal, di garage sale barangnya mewah-mewah bener, orang kaya lagi mau pindah. Ya, jadi saya tidak Nggak ada kami gengsi. nggak ada Nggak gengsi, biasa. nggak ada gengsi. Begitu sama Afirna, sampai tua begini, ya tua orang nggak bikin salah, bikin nenek-nenek. Ada aja nggak cocoknya, anak kita udah lebih pintar. Maafin mama ya nak. Aduh, kalimat itu yang rindu banget saya. Berat rasanya itu. Saya yakin teman-teman semua juga pasti ngerasa ya, orang tua kita tuh sulit banget bilang maaf. Waduh. Jadi sekarang itu kita mesti potong Ustadz. Maaf gitu. Tali-tali lama itu kita mesti potong. Mulai dari kita kalau kita menginginkan ya. Jadi kok dia berantem Keturunan itu yang jauh lebih baik ya daripada cucu saya kok dia berantem tuh adik kakak laki-laki gitu kan ya. Terus nggak lama ntar siapa entah si adik maaf ya tadi ya berantem ya. Maaf ya dia nonjok ya, gitu. Tapi walaupun begitu udah selesai gitu. Ya sama kayak di rumah ya. Supaya mereka nggak ini nah. Jadi dari situ, nah jadi nanti balik lagi ke kertas ini. Iya, Pak. Ya, sekarang ini persoalan apa lagi yang lebih berat. Nah, karena udah terbuka kita tanya menurut kamu masalah apa yang sekarang kamu rasakan, yang paling sekali kamu bisa bicarain sama Abi sama Umi. Gitu. Ada berapa? Coba keluarin. Kita ambil kertas ya, kita mulai catat. Nah, habis kita bikin ranking lagi. Yang mana dua yang mau dibahas. Jadi nggak kita semuanya menentukan anak tersebut jadi pasang kupingnya doang. Ya, dia nggak terlibat, dia nggak merasa I'm not own this problem. Jadi yang paling Padahal penting this is his or her problem. jadi kita harus membuat memiliki persoalan itu. Ownership-nya ada. Ownership-nya ada. Tapi kita jangan suruh begini. Tapi dia harus kesadarannya sendiri gitu. Jadi lebih enak. Sebetulnya kita sedang melakukan sebuah kursus parenting masa depan. Kasih basic ke anak kita. Bagaimana sama cucu kita. Untuk menjadi parent lagi di masa depan. Iya, dengan cara-cara semua itu. Nah, tanya, yang mana yang keliru, kira-kira yang mana dikoreksi, kira-kira pas nggak sama zaman sekarang. Mau teman-temanmu itu bagaimana? Jadi terjadi dialog. Anak kami sekarang 45 paling besar. Sebaya saya, Ya. beneran ibu Yang saya. kecil 32 ya. Nah itu dia bilang sama teman, tempat yang paling nyaman buat kami, masing-masing orang cerita sama temennya, adalah tempat tidur ayah. Masya Allah. Jadi pilih di mana safe place-nya. Gitu. Di keluarga kita tuh pilih safe place-nya di mana. Jadi anak saya itu kalau datang, mungkin buat orang nggak sopan ya, umurnya segitu, ya udah bisa parenting juga, anak umur 18 ya. Dia datang itu, maaf ya ini capek sekali. Dia ada kamarnya, blok ke tempat tidur kami. Terus adik-adiknya dia selimut dia tidur, ngorok. Karena it's the safe place, you got to have a safe place. Paling nyaman di dunia, bukan di mana-mana.
gimana? Nikmatnya, bersyukurnya jadi orang tua kalau kayak gitu Safe ya. place. Jadi kalau dia mau datang dia ngobrol tuh badan lu segede-gede gitu, tempat tidur kan jadi sempit buat berlima, ya dia tetap aja situ. Dan alhamdulillah abang masih begitu ya, Mi. Nggak dari mana-mana bleng aja, dari mana-mana bleng. Ada adik nih, ada adik. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. ya masing-masing orang silakan memilih safe place. Iya. Tapi kami dulu membina mereka dari kecil begitu. Gitu. Safe Jangan place-nya di sampai situ. safe place-nya malah di luar rumah. Itu yang bahaya. Iya, dan cari safe man or safe. Itu. Nah, dari situ bisa terjadi dialog. Jadi persiapan kawin anak-anak tempatnya di tempat tidur kami. Bagaimana menurut kamu? Apalagi yang perlu diketahui, gitu, bikin matriks segala macam dibahas. Ya, begitu poinnya sampai nanti laporan minggu depan udah sampai mana? Kan kita ngasih waktunya nggak panjang. Ya perlu waktu berapa? Dia bilang 3 bulan kelamaan. Gitu. Jadi berapa? Ya 2 bulan gitu. Tapi kan mantau setiap minggu. Oke, berapa hari? Seminggu lah ya, gitu kan. Ya 5 hari ya kata ayahnya. Karena kan cuma segitu, cuma 2 bulan. Oke, gitu ya. Tapi dijalanin. Balik lagi ke safe place. Iya. Jadi nggak ada kata terlambat buat teman-teman semua juga ya. Masih ada waktu untuk berubah. Masalahnya mau Masalahnya apa enggak? kita mau apa enggak? Mau apa enggak? Kita mau mulai apa enggak? Terus cicil tuh utang. Iya, benar. Benar. Utangnya dikalkulasiin berapa banyak. Utang ke bank nyicil. Iya, harus dibayar itu. Yang utang sama jiwa anak kita kenapa nggak dicicil? Itu. Karena nggak Selep ngerasa lagi. berhutang. Masya Allah. Karena Karena nggak merasa berutang, iya. Banyak orang tua ngerasa nggak Nggak berutang. berutang. Justru dia merasa bahwa anak yang punya utang orang tua. Iya, itulah kenapa dia cari yang lain-lain itu. Anak durhaka, nggak ada orang tua durhaka. Iya. Iya. Kita mikirnya gitu, padahal ya ada Dia juga nggak orang bisa tua curhat. durhaka. Dia curhat sama temennya, Iya. ya seumuran. Ya dengerin lah, dia ada tujuannya juga. Udah deket, ya dia ngelakuin lah. Emang pernah diajarin persiapan segala macam, prabalik ini itu, konsep diri, kan nggak ada. Iya. Tadi hidup kan formal aja tuh. Yang ditanyain PR. Iya, betul. Obat deh, berhenti loh dengan PR. Karena PR nanti larinya kan akademis kan. PR, nilai raport, nggak keluar dari Kita situ. mau orang tua lebih sering jadi tukang palak buat anaknya. Apa gimana tuh, Mi? Udah sholat belum? Ya. Kenapa belum sholat? Iya. Kayak malak gitu. Oh. Sholat. Dulu sering dipalak ya? Kenapa nggak puasa? Makanya memalak lagi. Nah, kan ada tipe orang tua yang kayak tadi ya, Bun, yang cuma bisa menerima laporan kebaikan gitu. Pokoknya udah jadi atasan sama bawahan sama anaknya. Tapi kan juga ada tipe orang tua yang ngasih kebebasan buat anaknya. Jadi kayak kami ini Ya. tipe orang tua yang demokratis Ya. gitu. Biarin Pokoknya dong, anak tuh gitu. diberikan kebebasan. Mereka mau apa segala macam. Nah, Bun, seharusnya Dan batas- itu lambang keluarga modern. iya, Kebebasan, demokratis di keluarga, Kesetaraan. ngeluarin pendapat apa sih. ya. Nah itu sebetulnya batasan Hmm. bebasnya kebebasan pada anak yang harus kita berikan itu sebatas apa sih? Ini yang ditanya anaknya ke orang tuanya. Kayak gini Bun, ini misalnya ya maaf ya Bun, Nggak apa-apa, nggak kayak apa-apa. misalnya anak Nah, kami. saya mau jelas aja. Iya. Tadi kan Umi bilangnya orang tuanya. Kebebasan, ya. Nggak, orang tuanya tadi kan. Iya. Nah, Kita tuh Iya, ngasih sebagai kebebasan orang tua. ke anak tuh harusnya Benar. seberapa? Karena gini, ini pengalaman pribadi ya Bun kan ya. tadi kan ada dua kutub kan ya tadi. Iya. Iya. Yang satu ya pokoknya terserah anaknya kan. Yang satu tadi ngebatasin banget. Iya, Ya ini dari ujung ke ujung kan ya. Iya, betul. Ini ujung ke ujung banget ini. Iya, ujung ke ujung banget. Dua kutub. Iya. Sebetulnya masalahnya adanya di mana? Orang tuanya. Iya. Dua-duanya ada di Iya, orang tuanya. Iya. Orang tuanya tadi look in dulu. Kenapa dia menuntut terus? Atau kenapa terlalu membebaskan? Dulu lu terlalu terkekang ya? Jadi sekarang lu pengen bebasin anak lu gitu supaya dia nggak ngelakuin kayak lo gitu. Tapi itu bener nggak sih? Gitu. Oke. Jadi semua kita ini look in. Sering-sering lihat ke dalam. Minta petunjuk sama Allah. Ini udah bener apa enggak? Gitu. Karena ilmu parenting banyak banget ya. Gitu. Tapi sebetulnya itu sederhana banget sih dari kitanya. Kita banyak-banyak look in. Terus ngetes, ini udah bener apa enggak? Ya tanya sama anaknya. Kalau udah bisa diajak ngomong di atas 9, di atas 7. Tadi mama bikin itu, perasaan kamu gimana? Yang ditanya perasaan. Kita suka nanya pikiran, nggak penting. Buat orang itu yang paling penting adalah perasaannya. Apabila perasaannya diterima, dia merasa seluruh dirinya diterima. Apabila perasaannya ditolak, orang itu merasa seluruh dirinya ditolak. Rasa. Kita jarang ngomong tentang perasaan. Tentang rasa.
Emang yang kamu pikir gimana? Otak terus. Gitu. Pikirin. Ya selalu deh tuh. Gitu anaknya jawab dalam hatinya. Nggak berani dia ngomong langsung. Takut uang jajannya dikurangi. Selalu ada konsekuensi kan ya. Karena bukan kesepakatan. Iya, tidak itu. melalui perundingan. Jadi anak-anak akhirnya juga jadi nggak nyaman ngobrol sama orang tuanya. Jadi ada dua kutub, terlalu bebas, terlalu ngekang. Kenapa? Kan pertanyaannya. Karena aku dulu pernah dikekang. Maka sekarang kamu aku bebaskan. Mungkin begitu. Jadi dari look in itu kita bisa melihat sebetulnya kelebihan-kelebihan kita. Jangan gitu, orang tua kita itu kelebihannya apa, dan kekurangannya apa. Nggak mungkin kurang semua, Atau nggak mungkin. Jadi sekarang dari situ bagaimana kita harus memperbaikinya. Nah, itu. Jadi di depan itu memang harus ada kesepakatan terlebih dahulu dan perumusan tujuan pengasuhan. Antara orang tua. Ya, tujuan pengasuhan itu di YouTube-nya Rumah Keluarga Risma dulu dibikin waktu di Yayasan dan Bu Hati itu ada 7 video tentang tujuan pengasuhan. Intinya begini sih sebetulnya gitu. Saya contohin aja langsung ya, Ustaz. Begitu tahu saya hamil 1 bulan, kata Pak Risman, ngobrol yuk. Gitu. Jadi gimana ya rencanamu kalau kamu jadi ibu? Gitu. Terus saya tanya, bagaimana rencananya jadi ayah? Gitu. Terus kata Pak Risman, ini pembicaraan nggak berujung ya. Jadi udah dipatok dulu, nggak berujung ya. Jadi diskusinya panjang ya, nggak berhenti. Oke, dari saya ya. Saya pegawai negeri. Jadi tolong catat banget ya. Yang kamu belikan makanan anak kita hanya uang gaji pokok 348.770. Ingat banget. Gaji pokok ya, bukan uang rapat, bukan uang perjalanan, apalagi uang-uang yang lainnya. Atau hasil kerja kamu praktek. Saya mula-mula itu cuma praktek doang. Oke. Halal, toyib. Allahu Akbar, basic banget Basic. itu. Fitrah Dan banget. itu yang banyak dilupakan. Ya, fitrah banget. Nah, begitu. Jadi sangat sederhana, iya. Hidupnya sangat sederhana. Gaji pokok sama gaji praktek yang belum tentu bisa praktek kan punya anak. Ditinggal 6 bulan berapa hari dia ngedot tangannya, habis itu dia nggak mau netek lagi, kita mati nggak mau praktek lagi rasanya. Gitu kan ya. Nah, udah. Terus contohnya lagi, halal toib kan ya. Kami terlempar ke Amerika. Di Honolulu itu tahun 81, 80 begitulah, 80 awal lah pokoknya ya, saya lupa 83 atau 86 gitu, kalau nggak salah gitu lah. Awal-awal 80. Jadi masjid makanan halal hanya bisa didapatkan di masjid, ya kan? Dikirim dari mainland, nggak tahu dari kota yang terdekat dari state yang terdekat, negara bagian terdekat dengan dari Honolulu, dari masjid ke masjid. Nanti ditelepon, dibilang, atau ada telepon ke masjid, paha kambing di Foodland dengan stempel sekian nomor 75321 itu disembeli sama Muslim. Larilah kita ke Foodland, cari kambing yang stempelnya segitu. Kalau tidak ada ayam dari masjid, Pak Risman nggak makan ayam, anak-anak tidak makan ayam. Ya semua sampai bosan ayam. Pergilah dia ngajak temennya seberang rumah. Yuk kita cari ayam agak ke kampung-kampung. Ayo gitu. Itu pernah menjadi Menteri Luar Negeri Afghanistan. Teman kami yang pergi mencari sembelihan ayam, sekarang beliau di guru besar di New Zealand. Jadi pergilah tuh, pulang becak-becak darah, ntar saya cuciin tuh supaya anaknya tadi makan halal. Wah nanti pada suatu kali anak saya diwawancarai oleh wartawan setelah pulang kemari, pernah nggak sih makan ayam di luar itu yang seperti tadi mamahnya bilang gitu? Pernah. Temanku buka restoran Muang Thai wangi banget, aku cobain. Ya pokoknya di sana sini ternyata di bolong-bolong, ya hidup lah nggak bisa dikontrol semuanya gitu. Anak saya ngaku di sana iya wajar aja gitu. Orang hidup di luar negeri makanannya terbatas gitu, dia makan. Karena soalnya ada fatwa ulama Saudi kan, karena teman-teman kita orang Arab di luar negeri kan ayam boleh, asal jangan daging, gitu. Pokoknya begitulah. Jadi itu penting sekali gitu. Nah ayahnya contohin, emang dia tidak makan yang bukan zabihannya tidak jelas.
Jadi soal zabiha, soal sumber rezeki halal dan taib, dan soal zabiha itu penting sekali. Itu juga merupakan kontribusi terhadap sukses dan tidak suksesnya anak, sehat atau tidak sehatnya anak kan ya. Jadi bukan hanya soal kita tadi ke dokter cek vaksinasi dan segalanya. Not about that. Gitu. Dan itu yang selalu Abi tanemin di rumah. Betul. Ya. Masya Jadi Allah, itu Bun. ininya ini enggak gitu. Ini enggak peduli kami berada di belahan dunia mana. Iya. Gitu. Tapi itu ada. Nah sekarang Masya Allah ya komunitas muslim dengan banyaknya pertukaran antar negara, alhamdulillah banget kita nggak susah. Tapi di tahun 80-an, Allahu Akbar itu susah sekali. Kita mesti cantel banget sama masjid. Padahal itu jaraknya berpuluh kilo untuk dapetin daging halal itu. Minimal 5 kilo jarak masjid. Dan saya Bunda pernah ngerasain jualan kerupuk kulit ikan patin naik motor. Terus kerupuknya diinjek-injek sama warung karena saya salah kasih sampel. Saya bukain, ternyata lupa nutup, dia masuk angin. Begitu dimakan sama tukang warungnya, marah, dia injek-injek, dia buang tuh kerupuk saya. Saya bilang, Pak maaf Pak, tadi sampelnya itu saya lupa nutup, jadi masuk angin. Bapak jangan nginjek-injek kerupuk saya. Karena saya jualan kerupuk demi anak saya Pak. Jadi saya pernah jualan kerupuk 2 tahun. Saya pernah jadi tukang sate itu 4 tahun. Saya keliling. Saya nggak mau kerja asuransi, saya nggak mau kerja bursa efek, padahal lowongan kerja udah datang demi apa yang udah sampaikan tadi. Saya jaga banget, saya nggak mau anak istri saya tuh makan dari uang haram. Sampai hari ini pun soalan dakwah pun saya nggak pernah mentarif, karena saya nggak mau membebani jamaah sampai jamaah menyumpah misalnya, oh ngundang ustadz tuh mahal ya, oh ngundang ustadz tuh sulit ya. Saya bilang nggak pernah, 25 tahun saya berdakwah, saya nggak akan pernah minta. Silahkan Anda undang. Jadi benar banget, dan ini juga menjadi satu perhatian bagi kita. Nih hal-hal kayak gini nih yang jarang diajarkan di konsep-konsep parenting, padahal basic nih. Karena apa yang dikonsumsi itu akan ngaruh ke jiwa. Betul. Ke masa depan. Betul. Kadang-kadang kita ngerasa anak itu susah. Kok kayaknya susah ya Susah anak diatur. itu diatur apa gitu. Ternyata Lupa dampaknya gitu. dari Karena Berat sekali karena kita berkomunitas dan di dalam komunitas kita itu cuma kita doang yang kayak begitu di luar negeri ini ya. Komunitas kita sama-sama Indonesia ya. Jadi kalau ini pengajian di rumah siapa? Di rumah situ. Oke, duduk nak. Sebelum pergi nih duduk. Orang beda-beda ya. Tahu kan tante ini yang tuan rumah sekarang dia nggak beli daging dari masjid. Tapi tante itu masaknya enak sekali mah. Nih anak-anak. Nah iya, Kamu masak sekali enak sekali mah. Pokoknya kok untuk makanin enak gini. Iya. Mama nanti tanya sama tante itu, kalau kamu bilang kamu beli apa, terus kamu bilang sama mama, nah yang itu ya gitu. Oke, nanti mama tanya sama tante itu bumbunya apa aja. I promise you, ya, not approximately like that, but near to. Gitu ya, gitu. Terus saya benar-benar tanya bumbunya. Bumbunya apa. Itu sore itu juga saya bikin. Allahu Akbar. Begitu. Itu pada pengajian gitu loh. Tapi kan kita juga harus menghargai ya, orang dia belum kali ya, nggak mudah bagi dia ya, nggak ada basicnya juga kali gitu. Nah itu dalam dialog sama anak kita. Nah, didialogin setiap hari. Jadi dia punya sikap. Jadi sebetulnya that's a basic parenting. Kalau saya pakai teori-teori yang rumit-rumit, daily basis. Fundamen ini. Iya, daily basis. Itu kalau ada apa-apa juga gitu. Jadi maaf ya Ma, Om Mimi cuma ambil kuahnya doang. Dagingnya nggak kuahnya aja. Oh ini enak banget Ma, cuma kuahnya doang gitu. Ya nanti kita lain lagi kita cerita. Lain lagi dan jangan dimarahin di saat itu. Nah itu anak-anak umur 5 dia udah syukur dia ngaku dia ngambil kuahnya doang. Iya. Panjang masih perjalanannya dia. Allahu Akbar. Ini luar biasa, mungkin bisa saya bilang di antara banyak narasumber ya, dan banyak saya nge-vlog udah mungkin ada ratusan atau ribuan vlog. Tapi vlog sama Bunda ini yang paling buat saya bisa ngucurin air mata dari hati yang paling dalam. Masya Allah, awas nih keluar ntar nggak buat pintu nih saya. Makasih Bunda, karena banyak banget dan ini tentu hadiah juga buat para ayah, Pak ya Bunda. Saya berharap ini bisa disebarkan dan tinggal diklik aja tombol share-nya. Seringan itu, klik tombol share. Kalau kemaksiatan itu begitu mudah diviralkan, kejahatan, kebobrokan, kebusukan begitu mudah diviralkan. Bahkan banyak yang anfaedah bisa disebarkan. Teman-teman punya PR besar.
untuk menyumbang, punya hutang, bayar hutang itu dengan klik tombol share, sebarin sebanyak-banyak. Karena ini momen jarang, momen yang langka, dan saya pun nggak tahu ini hadiah dari Allah, saya bisa bertemu setelah sekian tahun nggak ketemu, beneran. Dan saya terima kasih banget sama Bunda Eli datang ke sini, berkat doanya, berkat nasihatnya sekian tahun yang lalu sudah menjadi sesuatu hari ini. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Selamat datang di Pesantren Cinta Quran dan di rubrik spesialis. Dan teman-teman semuanya, saya yakin siapapun di antara kita pasti merindukan sosok ayah, ibu yang ya sampai gitu ya, udah tua, udah gede juga tetap kangen sama Dirindukan. ayah. Aduh, kalau istilah kangen sama ayah tuh saya rada kayaknya agak ada luka yang harus terus diobati. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Sekali lagi Bunda makasih. Kalau istri dari keluarga yang wah idaman banget dah. Jadi selalu rindu sama bapak ibu. Ayah selalu dikangenin, rumah selalu homey banget gitu ya. Cucu-cucunya baik, ya mantunya baik tuh, Masya Allah. Salah satunya kamu ya, mantu yang paling disayang ya. Saya kalau ngelihat rumah tangganya dari mertua tuh nangis. Kenapa? Iri. Pingin kayak gitu. Makanya saya bayar utang hari ini, Bunda. Saya bayar utang. Bagaimana caranya? Saya akan jadi ayah yang terbaik, jadi suami yang terbaik. Kenapa? Karena ternyata nggak nyaman yang kayak gitu. Nggak nyaman. Saya berusaha bayar. Mudah-mudahan Allah beri umur supaya bisa bayar hutang lunas. Dan Allah angkat derajat kemuliaan untuk orang-orang tua kita ya, Nah, dia. itu. Mudah-mudahan Allah ampuni. Makanya selalu kita minta karena ampun. atas jasa mereka lah kita juga sampai ada di titik ini. Benar. Doa orang tua, betul tadi, ini sekumpulan investasi, keberkahan gitu loh, bukan sekedar ada dari orang tua. Kadang-kadang mungkin ada sedekah ke tukang becak yang kita lupakan. Mungkin ada orang penjara yang dulu pernah kita kasih belajar baca Quran. Ingin ngajak Bunda Eli jalan-jalan ke seluruh Indonesia, masuk ke penjara-penjara. Mereka ternyata mayoritas tidak bisa baca Quran, dan kita ngajarin Bunda metode super cepat baca Quran. Mereka nangis gitu dan berdoa. Mungkin karena orang penjara ini kan banyak yang terzolimi kan, nggak selalu dia salah. Gitu. Dan orang terzolimi doanya mustajab. Sekali lagi makasih Bunda, ini Terima kasih banyak. Jazakillah khairan jaza Bunda. langka bagi kami. Dan ini saya yakin juga apabila ada yang sangat berkesan. salah. Allahu Akbar. Tidak ada yang salah. Nasihati terus kami ya Bunda ya. Adin sayang. Nasehatin dan jewer. Saya mah anaknya Bunda. Kami mah anaknya Bunda. Insya Allah. Butuh terus dibimbing. Insya Allah kita ketemu lagi dengan expert-expert yang lainnya. Meet the specialist, nggak akan pernah rugi teman-teman semuanya untuk ngikut, nyebarin, dan ini daging semua isinya. Dan insya Allah ini memang kami rancang khusus ya, bintang tamunya juga nggak sembarangan. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di Meet Specialist yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.